Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kamu akan belajar tentang bioteknologi. Dari mulai konsep dasarnya, kemudian jenis bioteknologi dan perbedaannya. Kita juga akan membahas salah satu bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional. Oke, dari konsep dasarnya dulu. Bioteknologi itu dari kata bio, yang artinya makhluk hidup. Bioteknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk membuat atau memodifikasi aplikasi produk dengan menggunakan proses atau teknologi tertentu. Kata kuncinya adalah pemanfaatan makhluk hidup, kemudian proses atau teknologi, dan juga produknya. Jenis bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memanfaatkan makhluk hidup secara langsung. Prosesnya itu alami, yaitu lewat metabolisme. Contohnya kayak fermentasi buat menghasilkan suatu produk. Misalnya bikin yogurt. Itu kan pakai bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus. Bakteri yang bakal langsung ditambahkan ke susu buat ngelakuin fermentasi. Terus kalau bioteknologi modern menggunakan atau manfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung dan hanya bagian-bagian tertentunya saja. Soalnya lewat proses dan teknologi yang canggih yang gunain prinsip rekayasa genetika ataupun teknologi reproduksi sehingga bisa menghasilkan produk. Contoh produknya kayak hormon insulin sintetis buat pengobatan penderita diabetes mellitus. Di dalamnya nggak ada makhluk hidupnya, tapi buat bikin yaitu butuh bakteri dari hasil rekayasa genetika, penghasil insulin dan materi genetik bakteri, terus inseminasi buatan. Dua jenis bioteknologi bisa kita lihat bedanya dari tabel. Kalau bioteknologi modern itu lebih canggih dari konvensional, yaitu lewat rekayasa genetika ataupun teknologi reproduksi. Konsep bioteknologi udah, jenis dan juga perbandingannya juga udah. Sekarang kita bahas bioteknologi konvensional lebih detail lagi. Karakteristik dan juga produknya. Pertama, karakteristiknya yaitu seperti yang sudah kita bahas. Makhluk hidup secara langsung dan juga prinsipnya itu secara alami. Fermentasi yang langsung dilakukan sama makhluk hidup yang digunain cara dan alat atau teknologi yang digunakan sederhana, nggak perlu keahlian khusus untuk melakukannya. Kamu bisa melakukannya di rumah, seperti bikin yogurt sendiri. Tapi biar berhasil tentu harus melakukan langkah-langkah dengan benar ya. Beli juga umumnya kecil dan biaya produksinya juga relatif lebih murah. Sekarang kita bahas produk dari bioteknologi konvensional ya. Nah, produk itu ada banyak, tapi nggak usah dihafalin. Cukup tahu bahannya.
proses, dan mikroorganisme yang berperan dalam prosesnya. Nah, pertama ada tempe. Ini nggak asing lagi ya sama makanan satu ini. Bahannya tuh dari kacang kedelai yang udah dicuci, direbus. Kemudian ditambahkan sama mikroorganisme tuh pakai jamur Rhizopus. Ini bakalan menghasilkan enzim buat mecah zat gizi pada kedelai kayak protein, karbohidrat, lemak. Jadi lebih sederhana lagi, sehingga mudah dicerna, dan hanya itu yang tadi ditambahkan terus ngebentuk miselium yang menembus kedelai. Kalau miselium ya udah rapat, jadi deh tempe yang padat dan berwarna putih. Yang putih ini kumpulan jalinan miselium Rhizopus. Selanjutnya ada nata de coco. Bahannya itu dari kelapa, kemudian ditambahkan mikroorganismenya pakai Acetobacter. Selama fermentasi di Acetobacter ini bakalan menghasilkan enzim selulase sintetis yang mengubah glukosa dari air kelapa jadi benang-benang selulosa. Yang selanjutnya dirangkai menjadi lembaran serat selulosa yang tampak seperti lapisan jeli, yang nantinya dibilas terus dipotong-potong dan jadi. Produk bioteknologi konvensional selanjutnya adalah antibiotik. Bisa mencegah atau membunuh bakteri. Antibiotik hasil metabolit sekunder dari bakteri atau jamur tertentu. Contohnya antibiotik penisilin, hasil metabolisme jamur Penicillium notatum dan Penicillium schizogenum. Selanjutnya ada kimchi dari bahan sawi, bakteri Lactobacillus kimchi. Kemudian tape dari singkong atau beras ketan dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Lalu roti dari tepung terigu dari bakteri Saccharomyces cerevisiae. Dan kecap dari kedelai hitam dengan bakteri Aspergillus oenthi atau Aspergillus oryzae.